Assalamualaikum teman-teman, welcome to Cinta Story Channel. Kumohon kembalikan suamiku, episode 9. Buat teman-teman yang belum subscribe, dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya, biar kalian dapat updatean cerita selanjutnya dari Cinta Story. Jangan lupa komentar di bawah ya. Andin, kamu kenapa? Ini maksudnya apa? Alvin terkejut melihat Andin menangis sesenggukan setelah keluar dari kamarnya dengan membawa sebuah koper dan tas. Sementara Bella hanya diam saja melihat apa yang akan Andin lakukan. Bella berpaling dengan kesal karena merasa muak melihat Andin. Aku yakin ini cuma akal-akalan dia saja. Drama apa lagi sih dia? Pikir Bella. Aku mau pergi aja dari sini, Mas. Nggak ada sama sekali yang menghargai aku di rumah ini. Kamu bicara apa sih, sayang? Siapa yang tidak menghargai kamu? Kalau soal masalah tadi, kan kita bisa bicarakan semuanya baik-baik. Sekarang kamu nurut sama aku. Kamu masukin kopernya lagi. Kemarin Bella yang pergi, sekarang Bella kembali tapi malah kamu yang mau pergi. Ayo, kita kembali ke kamar. Setelah itu kita bicara kalau kamu sudah tenang. Alvin mencoba mengambil koper dan tas Andin untuk dimasukkan kembali ke dalam kamar. Namun Andin menahannya. Enggak, Mas. Aku tetap mau pergi saja. Kamu sudah memberikan hak mengatur keuangan rumah ini pada Bella. Semua tugas aku pun sebagai istri, Bella yang penuhi. Aku sudah merasa nggak guna di sini. Ucap Andin dengan tangisan yang semakin pecah. Bella yang merasa semakin muak akhirnya angkat bicara. Kamu mau pergi? Ya udah, pergi aja sana. Aku juga sekalian mau tahu. Apa kamu benar-benar mau pergi dari rumah ini atau cuma sekedar sandiwara kamu saja? Hardik Bella tersenyum sinis. Sejak awal kita baik-baik aja. Aku bahkan tidak pernah mengganggu kamu selama ini. Kenapa sekarang kamu seolah membenci aku? Salah aku apa? Andin menatap Bella tajam dengan mata yang masih basah. Berpura-pura menjadi orang yang paling tersakiti agar Alvin lebih peduli padanya. Aku begini karena kamu yang duluan mengusik hidup aku. Kamu jangan pura-pura nggak tahu. Lebih baik sekarang kamu pergi saja. Kalau kamu memang serius, kamu nggak mungkin masih berdiri di sini kan? Tantang Bella. Bella, jangan seperti itu. Andin, jangan dengarkan Bella. Jangan pergi dari sini, pinta Alvin. Kamu lihat kan, Mas? Bella memang mau aku pergi. Sekarang kamu pilih. Aku yang pergi atau Bella yang harus pergi dari sini? Ini rumahku. Kamu saja yang pergi, balas Bella. Sudah cukup. Jangan bertengkar lagi. Kalian bikin aku makin pusing. Gak ada satupun yang boleh keluar dari rumah ini. Kalau ada di antara kalian yang berani melangkah keluar, aku akan menceraikannya, siapapun itu. Ancam Alvin. Dia sudah kehilangan akal untuk memikirkan kedua istrinya. Baik, Mas. Aku gak akan pergi dari sini, balas Andin. Alvin merasa lega. Kemudian langsung memeluk Andin dengan erat. Aku nggak akan pergi dari sini, tapi aku akan membuat Bella yang pergi dari sini. Ucap Andin dalam hati sambil menghapus air matanya dan tersenyum licik penuh kemenangan melihat Bella saat dirinya masih dalam pelukan Andin. Beberapa saat kemudian, Alvin melepaskan pelukannya. Andin, kamu tenang saja. Kamu tidak perlu pikirkan soal uang. Aku tetap akan penuhi kebutuhan kamu. Hasil dari kerjaku di perusahaan Bella
akan aku bagi dua buat kalian. Jadi lupakan saja masalah yang tadi. Ucap Alvin yang dijawab anggukan oleh Andin. Mendengarnya, Bella merasa sangat kesal karena rencananya menjadi kacau. Setelah ini, Andin pasti akan merasa menang. Pagi-pagi, Alvin sudah berangkat ke kantor setelah sarapan dan pamit pada Bella dan Andin. Rasa permusuhan dan saling membenci membuat Andin dan Bella saling memalingkan wajahnya dan berlalu masuk ke dalam kamarnya masing-masing. Di dalam kamarnya, Bella kembali berpikir tentang hal-hal mengganjal yang dia temukan. Transaksi dengan jumlah besar dari rekening Alvin waktu itu dipindahkan ke rekening Andin. Entah itu karena keinginan Alvin atau Andin yang sengaja mengambilnya sembunyi-sembunyi. Syukurlah, sekarang Mas Alvin sudah punya kartu yang baru. Dan aku sudah kasih tahu Mas Alvin agar tidak memberitahu siapapun PIN kartu tersebut. Tapi ada satu yang aneh. Tiap bulan Andi mengirimkan sejumlah uang pada seseorang. Aku harus tahu siapa orang itu, pikir Bella. Dia pun mulai merebahkan tubuhnya di atas kasur empuknya. Saat suaminya berangkat, dia tak tahu lagi harus melakukan apa selain bersantai dalam kamar. Karena jika harus keluar dari kamar, Bella merasa malas untuk melihat wajah Andin, wanita berhati dua itu. Namun tiba-tiba saja dia teringat dengan berkas-berkas penting yang dia simpan di rumah itu, terutama sertifikat rumah itu. Dia khawatir Andin mengambilnya. Aku harus cari sekarang, ucapnya yang langsung bangkit dari kasurnya. Tapi sertifikat itu aku simpan di kamar yang sekarang ditempati Andin. Aku harus mengambilnya sekarang. Bella pun bergegas keluar dari kamarnya, menuju kamar Andin. Perlahan, dia mengetuk pintu kamar tersebut. Namun tak ada jawaban. Andin, buka pintunya, ucap Bella sambil terus mengetuk. Namun tetap saja tak ada jawaban. Apa dia nggak ada di dalam ya? Atau dia sengaja nggak mau buka pintunya? Pikir Bella. Namun saat dia mencoba membuka pintu tersebut, pintu kamar itu ternyata tak dikunci. Bella pun langsung masuk ke dalam kamar itu. Tak ada Andin dalam kamarnya. Tapi Bella tak ingin peduli Andin pergi kemana. Tujuannya cuma satu, dia harus menemukan sertifikat rumah itu. Bella mulai mencari di laci lemari, menyingkap satu persatu benda di dalamnya, namun tak ada. Dia beralih ke sela tumpukan pakaian di lemari, namun tetap juga tak ada. Apa Mas Alvin pindahin tempatnya ya? Coba aku telepon dulu deh. Bella mengambil handphonenya dari saku celananya lalu menghubungi Alvin. Halo Mas, Assalamualaikum, ucap Bella. Iya, waalaikumsalam. Kenapa sayang? Mas lihat nggak sertifikat rumah kita di mana? Aku cari di tempat biasa, kok nggak ada? Masa sih nggak ada? Dari dulu aku nggak pernah pindahin sayang. Kamu mungkin yang salah simpannya di mana? Beneran nggak ada Mas. Dari dulu kan tempatnya di situ aja. Apa ada yang ambil ya? Ya udah deh, kamu lanjut kerja aja dulu. Aku lanjut cari dulu. Iya sayang. Mereka pun saling mematikan teleponnya. Namun hal itu cukup mengganggu pikiran Bella dan Alvin. Bella kembali mencari ke dalam laci lemari. Namun tetap saja tak ada. Cari apa di kamar aku?
Tanya Andin yang tiba-tiba muncul.